Jangan membicarakan mereka, atau mereka akan mendatangimu. Halo Sobat Zona, bertemu kembali dengan Mimin. Saat ini kalian sedang menyaksikan Behind the Story dengan topik teror hantu kampus di Indonesia. Mimin kali ini masih stay di kota Malang, kota yang menyimpan segudang kisah mistis dari berbagai universitas di kota ini. Hari ini, Mimin akan menceritakan kisah mistis berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh salah satu tim kami, tepatnya alumni Universitas Brawijaya. Sobat Zona mungkin sudah tidak asing lagi dengan kisah mistis yang terjadi di Universitas Brawijaya. Di episode sebelumnya, kami telah membahas hantu muka rata dan juga teror hantu kadaver. Dan kali ini, Mimin akan membawakan kisah mistis sosok lainnya. Cerita ini sebelumnya telah ditulis oleh tim kami di Cerbung. Cerita bersambung yang merupakan produk Zona Mahasiswa dengan judul Penampakan Hantu Setengah Badan Universitas Brawijaya. So, silahkan. Sobat Zona posisikan diri yang paling nyaman. Matikan lampumu. Aktifkan mode horormu. And welcome to Behind the Story. Cerita ini dialami oleh sejumlah mahasiswa yang sedang mengikuti latihan teater UKM fakultas. Hanya saja, yang benar-benar dikatakan mengalami hal mistis ini hanya satu orang mahasiswi. Sebut saja namanya adalah Sisi. Sisi ini adalah mahasiswi Fakultas Ilmu dan Budaya, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Seusai kuliah, Sisi selalu meluangkan waktunya untuk latihan UKM teater. Sisi ini menyukai teater sejak menduduki bangku SMA. Bahkan, ia pun rela meluangkan waktunya hingga malam hari latihan bersama teman-temannya. Di tengah kebiasaan Sisi yang latihan teater hingga larut malam, tak jarang ia menemukan sosok mistis di kampusnya. Sisi ini memiliki indera keenam atau yang kita kenal dengan indigo. Maka dari itu, tak heran jika Sisi ini seperti cenayang, bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bahkan, ia bisa merasakan kehadiran mereka. Sebelumnya, Sisi dan timnya ini baru saja mengikuti perkuliahan yang dilanjutkan dengan latihan teater, sehingga mereka ini merasa penat pada hari itu. Singkat cerita, Sisi latihan teater bersama satu tim yang beranggotakan 8 orang. Sehingga kalau ditotal sama Sisi ini ada 9 orang. Mungkin Sobat Zona ini sudah tahu ya, kalau anak teater pasti latihannya malam hari, bahkan sampai menjelang subuh. Karena dalam dunia teater atau seni membutuhkan adegan latihan yang berulang-ulang untuk memaksimalkan pertunjukan mereka. Mulai dari penguasaan teknik olah tubuh, pikiran, dan suara pemain. Seorang aktor pastinya dituntut untuk bisa memenuhi kualitas tertentu. Oleh karena itu, aktor ini membutuhkan adegan berulang-ulang untuk menghidupkan perannya. Sisi dan timnya melakukan latihan teater seusai jadwal kuliah, dimulai dari pukul 8 malam. Latihan itu dilakukan di parkiran Fakultas Ilmu Budaya yang bersebelahan dengan Gedung Wityaloka dengan pencahayaan yang remang-remang. Mungkin beberapa Sobat Zona mahasiswa UB sudah tahu keangkeran Gedung Wityaloka, gedung yang sudah cukup tua ini. Bagi Sobat Zona yang belum tahu,
Gedung Widyaloka ini adalah gedung serbaguna dengan 3 lantai. Gedung ini biasanya digunakan untuk berbagai macam aktivitas yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya. Seperti kegiatan seminar, pengukuhan profesor, kuliah tamu, forum diskusi, dan masih banyak lagi. Namanya juga gedung serbaguna. Tak hanya itu, gedung ini bisa digunakan untuk umum atau kegiatan universitas lain di Kota Malang. Sebelumnya, Sisi dan timnya ini baru saja mengikuti kelas tambahan yang kemudian dilanjutkan dengan latihan teater. Sehingga mereka merasa sangat penat sekali pada hari itu. Apalagi, latihan teater ini tidak mungkin selesai dalam waktu 2-3 jam saja. Sebagai ketua tim teater, Ahmad mengondisikan seluruh timnya untuk berbaris melingkar melakukan pemanasan terlebih dulu. Seperti yang kalian tahu ya, latihan teater ini selalu dimulai dengan pemanasan. Di mana pemanasan yang dimaksud ini tidak hanya peregangan atau latihan fisik, tetapi meliputi olah teknik suara. Namun, baru saja pemanasan dimulai, Sisi sudah mengeluh kecapean. Nang awak rasane remuk, mari kuliah langsung latihan. Sabar sih, pemanasan sih, ben gak kaku. Rumangsamu iki aku nyapo lek gak pemanasan. Kudu kuat latihannya sampai subuh. Sisi hanya menghela nafas kesal dengan jawaban Andi. Jadwalnya di hari itu sangat menguras tenaga dan juga pikirannya. Membagi kegiatan kuliah dan kegiatan lainnya di kampus memang bukanlah hal yang mudah. Setelah dilakukan pemanasan fisik, maka dilanjutkan dengan olah teknik suara secara berpasangan. Karena totalnya ada 9 orang ya, jadi Ahmad ini membagi tim menjadi 4 kelompok. Kebetulan, Sisi dan Andi berpasangan di olah teknik suara. Latihan teknik suara merupakan pelatihan menggunakan teknik pernafasan dan juga pengucapan agar memiliki intonasi yang jelas, artikulasi yang jelas, dan sebagainya. Kemudian, Ahmad menginstruksikan kepada setiap tim yang berpasangan untuk berjarak 50 meter dalam memaksimalkan latihan teknik suara. Setelah setiap tim sudah berjarak 50 meter, Ahmad pun menginstruksikan untuk latihan teknik suara menggunakan huruf vokal berulang kali. A, I, U, E, Doi banter. O, A, I, Intonasinya U, E, diperjelas. O, A, I, Kurang U, kompak. E, O. Setelah dirasa latihan menggunakan huruf vokal sudah cukup, Ahmad pun menginstruksikan untuk latihan menggunakan kalimat. Latihan demi latihan terus berlanjut hingga ke latihan reka adegan yang dilakukan berulang kali. Nah, reka adegan ini bertujuan untuk mematangkan kesiapan tim menuju pentas seni. Hingga tak disadari oleh mereka, sudah 5 jam lamanya mereka melakukan latihan, yang artinya sudah pukul jam 1 dini hari. Memang sekilas tidak ada yang aneh. Hanya saja hari semakin malam dan suasana kampus terasa makin sepi. Padahal, walaupun sudah dini hari, biasanya terdapat mahasiswa yang begadang mengerjakan tugas di kampus. Kemudian, Ahmad memutuskan untuk mengistirahatkan seluruh tim atau bisa dibilang memberikan waktu break untuk makan dan juga minum. Setelah mereka makan dan juga minum, mereka berpindah ke gedung Widyaloka untuk melakukan evaluasi. Ternyata sesampainya di gedung Widyaloka ini, ada 2 orang mahasiswa yang masih mengerjakan tugas. Ahmad dan timnya menempati kursi yang tak jauh dari 2 mahasiswi tadi. Namun Ahmad ini memilih berdiri untuk menjelaskan apa saja yang perlu dievaluasi. Dua mahasiswi yang sedang duduk itu tiba-tiba berteriak dan menghampiri Ahmad. Setelah ditanyakan oleh Ahmad, ternyata mereka ini hanya kaget karena lampu di Widyaloka tiba-tiba saja mati. Akhirnya, Ahmad mengantarkan 2 mahasiswi tadi kembali ke kursinya untuk membereskan peralatan dan segera pulang.
Dari situlah perasaan Sisi ini mulai nggak enak ya. Yang tadinya serius mendengarkan Ahmad berubah menjadi pucat ketakutan. Perubahan raut wajah Sisi ini disadari oleh Andi. Kemudian Andi pun bertanya, Apa sis? Awakmu ndelok sesuatu ah? Enggak, mei moro-moro aku diae. Andi sebagai teman dari maba ini tahu ya kalau Sisi ini sensitif terhadap hal-hal yang mistis. Sehingga dari tadi ia tuh khawatir jika Sisi melihat sesuatu. Kemudian Ahmad yang baru saja mengantarkan 2 boneng tadi kembali ke forum dan melanjutkan evaluasinya. Setelah evaluasi dirasa cukup, Ahmad memberikan semangat ke seluruh tim untuk memaksimalkan latihan sebelum pentas. Setelah itu, seluruh tim tidak segera pulang, malah melanjutkan latihan dialog karena masih semangat. Padahal, jam telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Semenjak kejadian lampu mati tadi, Sisi ini merasa gelisah. Dia berpikir bahwasanya itu adalah pertanda ada sosok yang mengintainya. Karena Sisi yang masih merasa gelisah, akhirnya dia ini ngambil HP-nya untuk memotret setiap sudut gedung Widyaloka. Biasalah, status. Betapa kagetnya Sisi ketika kamera HP-nya ini mengarah ke sela-sela tiang Widyaloka. Ia melihat ada seorang wanita berdiri di sana. Karena masih nggak percaya, Sisi akhirnya melakukan zoom kamera. Namun, wanita itu masih di sana. Anehnya lagi, ketika dipotret, sosok itu tidak tertangkap oleh kamera Sisi. Sisi ini berusaha tenang walaupun dalam batinnya ini udah panik dan juga ketakutan. Karena Sisi ini nggak mau menakut-nakuti temannya, akhirnya ia menaruh HP-nya dan berlagak ya biasa aja lah. Meskipun begitu, Sisi ini tidak bisa kembali fokus karena masih melihat sosok wanita itu di posisi yang sama. Sosok wanita yang dilihat oleh Sisi ternyata adalah sosok kuntilanak yang memiliki setengah badan saja. Kemudian, Sisi menepuk bahu Andi di sebelahnya dan menanyakan kepadanya. Di, Apa sis? aku ndelok iku. Hah? Iku? Ning ndi? Ning kono. Tunjuk Sisi ke sela-sela tiang. Namun Andi ini heran ya, karena ia tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Sisi. Bentuknya apa? Ayu lah. Lambemu hus, dhek mau meneng madhep rono. Awake mek separo. Mendengar hal itu, Andi sedikit merinding dan juga ketakutan. Padahal jelas-jelas ia tidak bisa melihatnya. Lalu, karena penasaran, Sisi lagi-lagi mengambil HP-nya dan mencoba memotretnya. Namun lagi-lagi tidak tertangkap oleh kamera HP-nya. Akhirnya, Sisi melakukan zoom kamera kembali. Namun, tiba-tiba saja sontak, Sisi teriak kaget dan melempar HP-nya. Suara teriakan Sisi ini membuat tim yang lain pun menoleh kepada Sisi. Apa sis? Ono apa rek? Ternyata, yang membuat Sisi kaget itu karena sosok kuntilanak tadi tiba-tiba membalikkan badannya saat Sisi melakukan zoom kamera. Sehingga otomatis ya, Sisi dapat melihat jelas wajah kuntilanak itu melalui kameranya. Wajahnya melepuh, rambutnya panjang dan kusut, sedangkan bajunya berlumuran darah. Menyadari hal itu, Ahmad sang penanggung jawab pun mengakhiri latihan mereka pada hari itu. Apalagi melihat tim lain yang sudah ketakutan mendengar teriakan Sisi tadi. Mereka ini juga tahu kalau Sisi
pasti baru saja melihat hal-hal mistis. Setelah tim yang lain sudah bergegas pulang dan Sisi sudah merasa tenang, akhirnya Sisi berani mendongakkan kepalanya lagi. Namun Sisi ini malah kaget ya, karena sosok itu tadi tidak ada di sana. Piye, wis tenang ah. Mbak Nandi. Mbak Sopo? Ora usah goleki lek ancen wis gak ono. Mbak Kunti penunggu Whitlock mau ning kono. Tunjuk Sisi ke sela-sela tiang tadi. Namun, tiba-tiba saja Sisi merasa merinding. Ia seakan merasa ya, kalau Mbak tadi ini tidak ingin dibicarakan olehnya, yang artinya Mbak tersebut masih berada di sekitar Sisi. Dari ekor matanya saja, Sisi ini bisa melihat bahwa Mbak Kunti tadi baru saja lewat di belakangnya. Karena penasaran ya, Sisi pun menoleh ke belakang, bersamaan dengan Ahmad dan juga Andi yang ikut menoleh. Dan ternyata apa yang diduga Sisi ini ternyata benar saja. Sosok kuntilanak itu memasangkan wajah marah terhadapnya. Bahkan Sisi ini bisa melihat dengan jelas sosok kuntilanak itu menatapnya dengan tajam. Wajahnya yang penuh luka bakar dan badannya hanya setengah saja. Ahmad dan Andi yang kaget dengan teriakan Sisi akhirnya mencoba menenangkan dirinya. Wis. Ayo mulai saiki. Akhirnya, Ahmad dan Andi ini mengantarkan Sisi ke kos Vira, teman dekatnya, agar Sisi ini kembali tenang dan tidak merasa sendirian. Keesokan harinya, seusai kuliah, Sisi tetap saja mengikuti latihan teater, seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Kali ini, mereka lagi-lagi latihan di teras Fakultas Ilmu dan Budaya yang bersebelahan dengan gedung Widyaloka. Sisi masih bisa melihat sosok kuntilanak yang berdiri memunggunginya, berada di gedung yang cukup tua itu. Kali ini Sisi terlihat berani ya, daripada kemarin yang kaget melihat wujud asli sosok tersebut. Namun pada akhirnya, Sisi ini harus terbiasa ya, dengan kehadiran sosok kuntilanak di gedung Widyaloka itu. Karena Sisi menganggap, kalau sosok itu pasti penghuni asli gedung Widyaloka, sedangkan dirinya hanyalah pendatang. Jadi Sisi ini harus membiasakan diri ya, kalau ia bertemu dengan Mbak Kuntilanak itu lagi. Terkadang, tak hanya sosok kuntilanak itu yang dilihat oleh Sisi, namun ia juga bisa melihat dengan jelas sosok mistis lainnya yang bahkan menjadi teman Sisi. Bagaimana Sobat Zona? Apakah kalian percaya bahwa ada sosok kuntilanak setengah badan yang menjadi penunggu di gedung Widyaloka? Atau jangan-jangan sosok kuntilanak itu masih ada hingga saat ini? Sobat Zona bisa percaya atau tidak, silahkan. Kalian juga bisa komen kampus mana lagi yang akan diulas selanjutnya. Jika kalian memiliki pengalaman horor di kampus, kalian juga bisa menceritakan kepada kami di email berikut ini. Oke, thank you for enjoy the video and see you next di kisah mistis kampus berikutnya.